Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Jadi khawatir azanillahu wa yakum, alhamdulillah, lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan tentang Masjid Quba dan Masjid Dhirar yang Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya ini untuk sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memudaratkan kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa." Apakah ini orang yang membangun bangunannya, masjidnya, membangun masjid itu ala taqwa, di atas dasar yakni ketakwaan, jadi di atas dasar ketakwaan. Berkata Syekh rahimahullah, makhafatan minallah, di atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'a ridwanin minhu, dan dengan harapan mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu khairun, itu lebih baik, am ataukah man assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Amman assasa bunyanahu, ataukah orang yang membangun bangunannya, masjidnya, ala syafa ay taraf, di atas ujung, pinggir, juruf bi dhammir ra'i wa sukuniha, dengan dhammah ra atau sukunnya, juruf atau jurf, yani ala jurufin ay janib, pinggir, yani pinggir, harin musyrif ala sukut, har itu mau jatuh, jadi mau jatuh. Apakah apakah orang yang membangun bangunannya di atas dasar ketakwaan dan mencari ridha Allah itu lebih baik, ataukah yang membangun bangunan masjidnya itu di atas tepi kehancuran, kalau bahasa umumnya. Fanhara bihi saqata ma'a banihi. Fanhara bihi artinya saqata ma'a bani, dia itu akan hancur, akan jatuh, akan hancur bersama yang bangunnya. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khairun, itu lebih baik. Maksudnya khabar dari amman yang kedua. Jadi kalau amman assasa bunyanahu ala taqwa minallah, yani ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun, maka yang kedua yani amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin, yani harin fanhara bihi fi nari jahannam khairun, itu. Ini khairun. Yani tamsilun, yani ini adalah tamsilun sebagai perumpamaan lil bina'i ala dhidd taqwa, pada bangunan yani yang merupakan lawan kebalikan dari ketakwaan, bima ya'ulu ilaih, dengan yang kembali kepadanya. Fal istifhamu litakrir, pertanyaan itu untuk penetapan bahwasanya pasti jawabannya nggak mungkin, nggak perlu dijawab, bahwasanya yang membangun bangunannya di atas ketakwaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti lebih bagus. Yani ay al-awwal khair, yang pertama yang lebih bagus. Wa huwa mithalu Masjid Quba, dan itu adalah gambaran Masjid Quba. Wasani mithalu Masjid Dhirar, dan yang kedua adalah gambaran Masjid Dhirar. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan. La yazalu bunyanuhum, senantiasa bangunan mereka, alladhi banaw ribatan, yang mereka bangun ribatan ay syakkan, dengan keraguan, fi qulubihim, dalam hati mereka, illa an taqatta'a qulubuhum, illa an tanfasila qulubuhum, kecuali pasti yani hati mereka itu tercerai, yani bi an yamutu, dengan mereka itu meninggal, yani meninggal dunia.
Wallahu alimun bi khalqihi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan makhluknya, hakimun fi sun'ihi bihim, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dengan apa yang Allah perbuat untuk mereka. Maksudnya bahwasanya orang-orang yang membangun bangunan Masjid Dirar, maunya mereka itu adalah untuk mencelakakan kaum muslimin, tapi ternyata malah dihancurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga akhirnya taqatta'a qulubuhum, hati mereka pun hancur. Karena apa? Karena tujuan yang mereka inginkan dengan membangun masjid itu tidak tercapai. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka. Apa itu? Bi an yabduluha fi ta'atihi kal jihad. Dengan mereka menggunakannya, mencurahkannya untuk taat kepada Allah semacam berjihad. Bi anna lahumul jannah, kalau mereka melakukan itu, mereka melakukan ketaatan di dunia, berjihad di dunia dan melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala membeli amal itu dan akan membayarnya dengan surga. Bi anna lahumul jannah, mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka gunakan untuk berjihad di jalan Allah, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh, akhirnya mereka juga terbunuh. Mereka membunuh, mereka juga terbunuh. Jumlah istinaf, ini adalah jumlah yang memulai bayan lisyira, sebagai penjelasan dari penjelasan dari mana membeli. Jadi makna membeli di sini adalah orang mukmin itu melakukan amal ketaatan, bentuknya adalah berperang. Bentuknya adalah berperang, dia membunuh dan dia juga akhirnya harus terbunuh. Wa fi qira'atin bi taqdimil mabni lil maf'ul. Dan dalam bacaan yang lain mendahulukan mabni maf'ul. Ai fayuqtalu. Maksudnya kalau mendahulukan mabni ma'lum maka bacaannya fayuqtaluna wa yaqtulun. Kalau yang ada itu adalah fayaqtuluna wa yuqtalun. Fayaqtulun itu mabni ma'lum, fayuqtalun mabni majhul. Mabni majhul, mabni maf'ul. Dan itu dalam satu bacaan dibaca kembali. Yang kedepannya adalah bitaqdimil mabni lil maf'ul, mendahulukan mabni maf'ul fayuqtaluna wa yaqtulun. Ai fayuqtalu, fayuqtalu ba'luhum wa yuqatilu al-baqi. Sebagian mereka terbunuh, sebagian yang lain itu terus melanjutkan perjuangan. Wa'adan 'alaihi haqqan, itu adalah janji Allah yang benar. Masdarani mansubani bi fi'lihima al-mahluf. Dua masdar yang mansub dengan fi'ilnya yang mahluf. Wa'adan ay wa'adallahu wa'dan 'alaihi. Begitu. Jadi wa'dan itu maf'ul mutlak dari fi'il yang mahluf. Wa'adallahu wa'dan. Yahiqqu haqqan. Di mana-mana haqqan itu maf'ul mutlak dari fi'il yang terbuang. Wa'dan 'alaihi haqqan, sebagai sebuah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Fit Taurat wal Injil wal Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, barang siapa yang dia itu menjalankan, memenuhi janjinya kepada Allah. Ay la ahada awfa minhu. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, siapa yang lebih menunaikan janjinya dibandingkan dengan Allah. Ay la ahad, tidak ada seorang pun awfa minhu, yang lebih memenuhi janjinya dibandingkan dengan Allah. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian, fihi iltifatun anil ghaibah. Dalam ayat ini ada pemalingan dari ghaib. Maksudnya kalau lafaz yang sebelumnya itu bahasanya adalah hum. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Bahasanya itu mereka. Sungguhnya Allah membeli perbuatan orang-orang mukmin yang berjuang di jalannya dengan mereka mendapatkan surga. Jadi pakainya dhamir hum, pakainya dhamir ghaib. Tiba-tiba di tengah-tengah ayat Allah mengatakan fastabshiru, menggunakan dhamir mukhatab, jadi menggunakan dhamir antum. Dan itu iltifat anil ghaibah. Jadi peralihan kata dari dhamir ghaib hum menuju dhamir mukhatab
yani antum. Dan itu sah-sah aja kalau ada maslahatnya. Maslahat di sini adalah untuk memberikan perhatian. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian. Yani maka bergembiralah kalian bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi, dengan jual beli yang kalian lakukan. Wa dzalikal bai'u, dan jual beli itu huwal fawzul azim, adalah kemenangan yang nyata, al-munil ghayatul matlub, yang akan mendapatkan tujuan tertinggi dari yang dia inginkan. Jadi yang dia inginkan yaitu mendapatkan surganya ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal yang baik semacam itu. At-taibun, orang-orang yang bertaubat. Ay ini rufi'a alal madah. Rufi'a alal madah, dia itu dimarfu'kan di atas madah. Kalau tiba-tiba at-taibun gitu ya, itu rufi'a alal madah bitakdiri mubtada. Yani bitakdir mubtada, dengan mentakdir, dengan ditakdir bahwasanya itu adalah mubtada. Rufi'a alal madah. Taib, yani takdir mubtada. Jadi bitakdiri mubtada, dengan adanya mubtada yang muqaddar. Jadi kita mengatakan hum, merekalah orang-orang yang semacam itu benar-benar orang-orang yang taibun. Jadi benar-benar orang-orang yang taibun. At-taibuna minasyirki, dari kesyirikan, wan nifaq, dan kemunafikan. Al-abiduna, orang-orang yang ahli ibadah, maksudnya al-mukhlisunal ibadata lillah, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Al-hamidun lahu ala kulli hal, yang memuji Allah dalam semua kondisi. As-saihun ay as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'un as-sajidun, orang-orang yang rukuk dan sujud. Ay al-musallun, orang-orang yang salat. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, jadi orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan menahan diri dari mencegah dari kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah, li ahkamihi, kepada hukum-hukum Allah, bil amali biha, dengan menjalankan perintahnya, dengan menjalankan hukum-hukum Allah tersebut. Wa basyiril mu'minin, maka beritahukanlah kepada mereka kabar gembira untuk berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bil jannati, dengan mereka akan mendapatkan surga. Nah, wa nazala fi istighfarihi sallallahu alaihi wasallam, turunlah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memintakan ampun li ammihi Abi Thalib, terhadap pamannya Abu Thalib. Wastighfari ba'dis sahabati, dan mintakan permintaan ampun sebagian sahabat li abawaihi, untuk kedua orang tuanya al-musyrikain, yang musyrik. Jadi Abu Thalib itu meninggal dunia dalam kondisi kafir, sedangkan ini dia adalah orang yang sangat membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar bahwasanya ini beliau adalah paman dari beliau, yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ini Abu Thalib itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW itu memintakan ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Ini juga dilakukan oleh sebagian sahabat yang menemukan fakta bahwasanya ternyata kedua orang tuanya mati kafir. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya dengan mengatakan, maka lin nabi walladzina amanu, tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman, li an yastaghfiru lil musyrikin, mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka kerabat dekat, idzawi qurabatin, orang-orang dekat, kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana, setelah jelas, yani lahum, untuk mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim, yaitu an-nar, bi an matu al kufur, karena mereka mati dalam kondisi kafir. Wa maka istighfaru Ibrahim, adapun permintaan ampunan Ibrahim li abihi, kepada bapaknya, siapa? Azar, itu tidak lain illa, hanya saja kecuali, an mau'idatin wa'adaha iya, itu adalah janji Ibrahim kepada bapaknya. Apa itu janji Ibrahim? Sa'astaghfirulaka Rabbi, biqaulihi, Nabi Ibrahim itu mengatakan sa'astaghfirulaka Rabbi, saya akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untuk kamu, gitu. Raja'an yuslim, harapannya dengan didoakan istighfar itu, dia itu akan menjadi muslim.
falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Jadi tatkala nampak kepada Nabi Ibrahim bahwasanya ternyata bapaknya adalah musuhnya Allah, bimautihi alal kufur, karena dia mati dalam kondisi kafir, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim itu akhirnya pun berlepas diri dari bapaknya. Wa tarakal istighfar lahu, dan Nabi Ibrahim meninggalkan istighfar untuk bapaknya, tidak lagi istighfar untuk bapaknya. Inna Ibrahim la'awwah, sungguhnya Nabi Ibrahim itu awwah. Allah itu katsirut tadarru' wad du'a, banyak tadarru', banyak berdoa. Halimun, yang lembut. Saburun alal adza, yang sabar dari ini gangguan. Jadi pada intinya Allah mendoakan secara umum dan memintakan ampun untuk orang kafir itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tatkala orang kafir itu masih hidup. Tatkala orang kafir itu masih hidup, maka mendoakan kebaikan, dan di antara doa kebaikan adalah permintaan ampunan. Dimohonkan kepada Allah agar Allah mengampuninya, maka itu boleh. Selagi masih hidup. Selagi orang kafir itu masih hidup. Kenapa? Karena kalau ada orang kafir, kemudian kita kenal dia, kemudian kita mintakan, ya Allah ampunilah kekufurannya, ampunilah dosanya. Jadi Allah tatkala mau mengampuni dosanya, berarti memberikan dia petunjuk untuk masuk Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara kaidah, dan itu terikat karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Hukum itu Allah sendiri yang menetapkan, gak mungkin mengampuni orang kafir. Kalau memang Allah itu menerima doanya orang yang mendoakan orang kafir tersebut, berarti jalannya adalah dia diberi petunjuk masuk ke dalam agama Islam, dan dia dengan masuk Islam maka dosa-dosanya akan terhapus. Innal Islamu yajubbu ma qabla, Islam itu menghapus semua dosa masa lalu. Islam itu menghapus semua dosa masa lalu. Dan begitu juga dengan semua kebaikannya. Jadi kalau ada orang kafir kemudian masih hidup, kemudian kita katakan, ya Allah jauhkanlah dia dari neraka, masukkanlah dia ke dalam surga. Maksudnya adalah masukkan dia ya Allah ke dalam Islam. Setelah dia masuk Islam, tunjukkan kepada dia amal saleh sehingga dia masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Selagi orang itu masih hidup, masih mungkin, karena segala sesuatu masih bisa berubah. Adapun setelah orang itu meninggal dunia, maka nggak boleh. Setelah orang kafir itu meninggal dunia, maka putus sudah. Jadi masa putus karena dia sudah paten menjadi ashabul jahim, maka tidak boleh lagi didoakan. Tidak boleh didoakan. Tapi kalau mau menziarahi kuburannya boleh-boleh aja. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menziarahi kuburan ibundanya di Abwa. Jadi pernah menziarahi kuburan ibundanya di Abwa, di daerah Abwa. Itu diziarahi. Tatkala Rasulullah SAW mau berangkat dari Madinah menuju Mekah dalam perjalanan Hudaybiyah. Tatkala melewati Abwa, beliau tahu bahwasanya disitulah dulu ibundanya itu dimakamkan. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diizinkan ziarah ke kuburan ibunya. Maka kemudian beliau diizinkan dan beliau ziarah ke kuburan ibunya. Pada waktu ziarah ke kuburan ibunya itu, ya kawan, untuk apa? Ya untuk apa-apa, gak boleh mendoakan orang yang meninggal dunia dalam kondisi kafir. Jadi orang ziarah kubur itu tujuannya dua. Satu, mendoakan yang mati. Yang kedua, mengambil pelajaran dari orang yang meninggal dunia. Kalau yang pertama nggak mungkin kepada orang kafir, yang kedua yang mungkin dilakukan. Dan itu hanya menunjukkan kepada kita boleh hanya menziarahi kuburan orang kafir sekedar ziarah. Sekedar ziarah. Itu itu hukum memintakan ampun untuk orang yang mati dalam kondisi kafir. Lah, adapun kalau ada sebagian sahabat itu yang protes, Nabi Ibrahim itu boleh, Nabi Ibrahim itu boleh, maka Allah jawab, enggak. Siapa yang mengatakan boleh? Nabi Ibrahim itu enggak melakukan itu. Istighfarnya Nabi Ibrahim itu an mau'idatin wa'adaha. Iya, jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, pernah berjanji kepada orang tuanya, sa'astaghfirulaka Rabbi, saya pasti akan memintakan ampun untuk kamu. Saya pasti akan memintakan ampun untuk kamu selagi masih hidup. Maka tatkala sudah nampak di hadapan Nabi Ibrahim bahwasanya bapaknya meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka akhirnya Nabi Ibrahim memutus doanya. Memutus doanya. Allah. Nah, wa ma kana Allahu liyudhilla qauma, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan sebuah kaum.
Ba'da idh hadahum, setelah Allah itu memberikan petunjuk kepada mereka, lil islami, kepada Islam. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah itu menjelaskan kepada mereka apa yang perlu mereka hindari. Minal amali, dari amal perbuatan. Fala yattaquhu, yani fayastahiqqul idlal. Yani lalu mereka ternyata tidak mau menghindarinya. Fayastahiqqul idlal, maka mereka berhak untuk disesatkan. Jadi mereka itu berhak untuk disesatkan. Innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa minhu mustahiqqul idlal wal hidayah, dan di antaranya adalah yang berhak disesatkan, yang berhak untuk diberi hidayah. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bicara tentang masalah ini, para ikhwah azanillahu yakum, kita melihatnya dari sisi manusia, kita melihatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihatnya dari sisi manusia, orang tatkala hidup di alam dunia dan mereka sudah gede, sudah bisa berpikir mana baik mana buruk, itu hidup itu nggak ada yang dipaksa. Hidup itu tergantung dia mau mukmin karep-karep dewe, dia mau kafir juga karep-karep dewe, dia mau amal soleh karep-karep dewe, dia mau amal kejahatan juga karep-karep dewe. Tatkala amal soleh maka layak untuk diberi pahala. Tatkala jadi dia beramal kejelekan maka layak untuk diancam dengan ancaman siksa. Kenapa? Karena dia telah melakukan amal kebaikan dengan sendirinya, dia melakukan amal kejelekan dengan sendirinya. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu berhak melakukan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apapun. Kenapa? Anugerah itu milik Allah, maka Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, makanya di situ innallaha bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui siapa yang berhak untuk diberi hidayah, siapa yang berhak untuk disesatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan azanillahu wa yakum, memilih itu tidak ngawur. Tapi Allah memilih itu karena sudah layak untuk dipilih. Makanya sering anak katakan para ikhwan azanillahu yakum tentang masalah kehidupan. Tugas kita itu adalah melayakkan diri di hadapan Allah. Melayakkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tatkala Allah melihat kita sudah layak untuk mendapatkan makom tertentu, maka Allah akan memberikan makom tersebut sebagai hadiah untuk hadiah untuk kita. Nah, innallaha lahu mulkus samawati wal ardh, sesungguhnya Allah hanya milik dialah kerajaan langit dan bumi, kekuasaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, Allah itu menghidupkan, Allah itu mematikan. Wa ma lakum ayyuhan nas, dan tidaklah kalian wahai manusia, min dunillahi ay ghairihi, selain Allah, min dunillah, dari selain Allah, ay ghairihi, yaitu selainnya, min waliyin, dari wali penolong, yahfadukum, yang akan menjaga kalian, bihi, minhu, darinya, wala nasir, dan tidak ada penolong, yamna'ukum min dhararihi, yang akan mencegah kalian dari kemadharatan yang datang dari Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan apa yang Allah inginkan, tidak ada seorang pun yang mampu mencegah apa yang Allah inginkan. Laqad taballahu, sungguh Allah telah menerima taubat. Ai adama taubatahu, Allah itu senantiasa menerima taubat. Alan nabi, kepada sang nabi, wal muhajirin, dan orang-orang kaum muhajirin, wal ansar, dan kaum ansar, alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikutinya pada waktu sulit. Pada waktu sulit itu pada waktu perang Tabuk. Ai waqtaha, waktu sulit. Wa hiya haluhum fi ghazwati Tabuk. Jadi waktu sulit adalah kondisi mereka pada waktu perang Tabuk. Kana rajulani, adalah dua orang pada waktu perang Tabuk itu, yaqtasimani tamratan. Mereka itu bagi satu buah korma. Wal asyra ya'taqibuna al-ba'ir al-wahid, dan 10 orang gantian satu onta. Washtaddal har, sedangkan panas sangat menyengat. Hatta syaribul farth, sampai mereka itu minum faris itu. Jadi sampai mereka itu minum sesuatu yang gak layak untuk diminum, gitu aja lah.
ini minum sesuatu yang nggak layak untuk diminum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang ikut dalam perang Tabuk. Dan yang ikut dalam perang Tabuk itu kan Rasulullah SAW, kaum Muhajirin, kaum Ansor. Allah telah berjanji bahwasanya Allah itu sudah berjanji apapun yang mereka lakukan itu akan diterima. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Kenapa? Amalnya berat. Jadi sampai perang itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sa'atul usra. Al-usra. Sa'atul usra. Saat di kondisi yang sulit. Kenapa? Pertama masa itu masa paceklik. Ini sebenarnya nggak paceklik sih. Belum panen. Dan kaum petani itu sulit-sulitnya makanan adalah jelang panen. Panen yang kemarin wis entek, panen yang sekarang belum panen. Itu sulit-sulitnya. Sampai mereka berangkat itu saking nggak adanya makanan, satu korma itu dibagi 2 untuk 1 hari. Nah, kok iso? Ya iso. Ini bisa ya, orang itu ini bisa hidup. Lawong yang memberikan orang itu hidup itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan itu cuma jalanan. Jadi makan itu cuma jalanan. Tatkala mereka sudah berusaha untuk makan, tatkala mereka itu sudah berusaha untuk makan, maka Allah bisa untuk memberikan mereka kehidupan asalkan jalarannya itu dilakukan. Jalarannya kan minum sama makan. Lah berapapun yang dimakan pokoknya mangan. Lapar ya lapar, tapi ya tetap bertahan hidup. Ini lapar tapi bertahan hidup. Ya semacam minum air zam-zam lah. Minum air zam-zam itu jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ma'u zam-zam ta'amu tu'min wa syarabu syurbin. Yani air zam-zam itu makanan, minuman. Orang itu bisa bertahan hidup dengan air zam-zam. Kepercayaan coba 10 hari misalkan itikaf tapi cuma mangan apa-apa, minum zam-zam tok. Urip tapi ya lapar. Ini urip ya hon, tapi yo namanya lapar ya hon. Tapi ya urip. Urip dalam arti ya urip. Yo gak sampai lemos pol, tapi lapar. Ini tapi lapar. Nah, jadi sebagaimana yang dalam hadis ini, orang itu kalau kondisi terpaksa, jadi kemudian itu sehari misalkan mangan korma 1, ini selama 5 hari, 10 hari itu bisa bertahan hidup. Itu bisa bertahan hidup. Jadi kenapa? Jadi karena memberi hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang itu telah melakukan jalarannya yaitu makan dan minum. Yang kedua, mereka melakukan perjalanan jauh, jadi ke arah Tabuk. Gonok kendaraan ini cuma 1 gantian 10 orang. Jadi yang 1 naik, yang 9 jalan. Terus engkau oleh beberapa jarak beberapa waktu menunggu terus gantian yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi 1 kendaraan ganti 10 orang. Nah, dan suasana sangat sangat panas dan suasana itu sangat panas. Apa ini di sini? Nah, min ba'di ma kada tazihu, setelah hampir saja tazih ay bil ta'i wal ya, dengan ta dengan ya, yazihu atau tazihu ay tamilu qulubu fariqim minhum, cenderung hati sebagian di antara mereka, sekelompok di antara mereka, ini min atba'ihi dari para pengikutnya, ila takhallufi, yani untuk tidak ikut, limahum yani fihi minasyiddah, karena saking beratnya. Summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka, bisabati, untuk kokoh di dalam perjuangan. Innahu bihim raufur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dengan memberikan mereka kekuatan untuk bisa ikut perang Tabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah 3 orang yang masyhur itu. Wa taba 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan Allah Subhanahu wa taala
menerima taubat atas 3 orang yang terlambat. Siapa? Ka'ab bin Malik, Mararah ibn Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah. 3 orang yang terlambat, mereka nggak ada ulur dan mereka tidak buat-buat alasan kayak orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk di zaman itu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama orang yang benar-benar ulur, sakit, wanita, anak-anak, budak, atau nggak punya bekal sama sekali, nggak punya bekal sama sekali untuk berangkat dan macam-macamnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ulur dan mereka selesai masalah. Ini sampai di antara mereka saking kepingin berangkat itu datang menghadap sama Rasulullah SAW, ingin berangkat, ya Rasulullah masih ada atau kendaraan, masih ada atau senjata. Maka Rasulullah mengatakan, la ajitu ma ahmiluka, aku tidak mendapatkan apa yang aku bawa kamu untuk berangkat jihad. Ya sudah, pulang aja. Akhirnya beliau sampai nangis. Itu kelompok yang pertama, dan kelompok yang pertama itu mendapatkan ulur. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang munafik. Orang yang seger buker, sehat, nggak ada masalah, sengojo gak berangkat karena dia adalah orang munafik. Lalu setelah Rasulullah SAW itu datang, jadi mereka itu cari-cari alasan. Ya Rasulullah, sementara saya nggak bisa berangkat karena kemarin sakit. Ya Rasulullah, saya nggak bisa berangkat kemarin itu gini, kemarin itu begini, kemarin begitu. Rasulullah mengatakan, ya wis rapopo. Jadi kan pikirannya Allah kan gampang, soalnya Allah kok. Jadi mereka bohong, Allah yang ngatur. Ono akhirat kok. Jadi tenang aja, ono akhirat. Jadi semuanya balasan di dalam akhirat, di alam akhirat nanti. Itu kelompok yang kedua. Dan mereka lah orang-orang munafik yang dikecam oleh ayat ini dari ujung sampai ujung. Yang ketiga, orang-orang orang munafik juga nggak ada udzur, tapi nggak berangkat. Tapi tidak berangkat karena kemunafikan, tapi nggak berangkat. Lah nggak berangkatnya itu macam-macam. Jadi nggak berangkatnya itu macam-macam. Kalau Ka'ab bin Malik itu nunda-nunda. Jadi orang-orang sudah pada berangkat, orang-orang sudah siap-siap. Nah, sama dia tanya sama temannya, kamu gak siap-siap? Gampang, aku tak nyusul, aku tak siap-siap sesuk. Sesuk pada budal, dia juga belum siap-siap, gampang aku tak susul. Jadi sudah 2 hari 3 hari berangkat, Arabi budal gak mungkin. Baru nyesel. Ya, memang nyesel itu tekan buri. Tole kanan kiri sing ono memang loro. Orang sakit sama wong munafik. Ini orang sakit sama ini wong munafik. Ini orang-orang yang tidak dikenal kebaikannya selama ini menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Sedih itu, jadi sedih begitu. Dan tatkala ada berita bahwasanya Rasulullah SAW mau pulang, itu beliau deg-degan, itu piye gue ngomongin, Nah, mereka lah 3 orang. Jadi mereka lah 3 orang. Itu Ka'ab ibnu Malik. Adapun Hilal ibnu Umayyah dan Mararah ibn Rabi' tidak diketahui, maksudnya tidak disebutkan dalam kisah. Jadi kenapa mereka terlambat? Jadi kenapa mereka nggak ikut berangkat? Yang penting mereka nggak ikut berangkat bukan karena kemunafikan. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan Allah juga menerima taubat 3 orang yang mereka terlambat tidak ikut. Anit taubati, yani alaihim, mereka itu ditunda diterima taubatnya. Biqarinah, dengan qarinah, hatta idza laqat alaihimul ardu idza, yani bima rahubat, sampai tatkala bumi itu ini terasa sempit padahal bumi luas. Bumi itu terasa sempit gitu padahal luas. Maknanya bima rahubat ay ma'arah biha ay sa'atiha, padahal bumi itu luas. Fala yajiduna makanan yatma'innuna ilaih, mereka tidak mendapatkan tempat yang bisa untuk ini tenang di ini dalamnya. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan hati mereka telah sempit. Ini qulubuhum, ini hati mereka, lil ghammi wal fahsya, karena kegundahan, kesedihan, wal fahsya, dan merasa sepi. Kalau kancane kan duwe kanca. Bi ta'khiri taubatihim, karena Allah menunda taubat mereka. Fala yas'uha sururun wala uns, jadi mereka itu enggak bisa gembira, enggak bisa ayem gitu. Wa dhannu, dan mereka itu ayqanu, mereka itu yakin. Jadi mereka itu yakin. Salah satu di antara makna dzan dalam Al-Quran itu adalah yakin. Jadi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang menyangka, orang-orang mukmin yang menyangka mereka akan bertemu dengan Allah. Menyangka apa ini? Yakin. Jadi wadhannu, dan mereka itu ayqanu, yakin. An mukhaffafah. An mukhaffafah itu berarti an taukid, anna. Jadi anna
Ini begitu. Jadi karena kalau an yang aslinya an itu nggak ada takhfif, nggak ada tathqil, nggak ada thiqal. Jadi yang ada mukhaffaf, ada thiqal. Jadi musaqqal, jadi itu adalah anna. Jadi anna taukid itu bisa anna, bisa an. Artinya sama, sungguh, gitu ya. Jadi, tapi masalahnya di sini anna, kalau anna taukid nggak bisa masuk ke la. Anna la itu nggak bisa. Maka mau nggak mau, jadi harus ditakdir ada dhamiru sya'n. Yani wa dhannu annahu la. Gitu. Jadi wa dhannu, jadi annahu la. Ya. Kenapa ya harus begitu ya, ikhwan? Kenapa harus begitu? Siapa yang ngerti? Teman-teman yang jago nahwu. Siapa yang ngerti? Karena kalau an di situ an dalam arti huruf untuk menasabkan, nggak bisa masuk isim. Jadi harus masuk ke fi'il. Jadi konsekuensinya dua. Konsekuensinya itu dua. Ditakdir fi'il atau enggak. Kalau ditakdir fi'il malah berat. Ditakdir fi'il itu malah berat. Yang paling dekat adalah ditakdir ini adalah annahu la. Makanya boleh mengatakan an ay jadi mukhaffafah. Ini an ay mukhaffafah. Jadi dari annahu haknya dibuang, nunnya disukun. Yani alla malja'a minallah, tidak akan ada lagi tempat bersandar dari Allah illa ilaihi, kecuali hanya kepada Allah. Summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Waffaqahum litaubah, Allah memberikan taufik mereka untuk bertaubat. Yani liyatubu, agar mereka itu bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha yani penyayang. Kisah 3 orang yang mereka itu ditunda taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa udzur. Jadi maka itu ada jadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok yang pertama adalah kelompoknya Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah itu gak punya alasan ya, datang sama Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW itu datang, dia itu punya inisiatif ben kelihatan benar-benar tobat. Awalnya dicancang, diikat di tiang-tiang masjid itu konco-koncone. Lalu mereka mengatakan sama teman-temannya, saya tidak mau dilepas kecuali oleh ini Rasulullah SAW. Ini wa ala alihi wasallam. Melihat keseriusan mereka, maka Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk menerima taubat mereka. Begitu mereka dilepas oleh Rasulullah SAW dan beritahu bahwasanya Allah telah menerima taubat mereka, saking senangnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, semua hartaku untuk jalan di jalan Allah. Mereka semua hartaku di jalan Allah. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua kelompoknya Ka'ab. Ka'ab tidak melakukan tindakan se ekstrim itu. Pokoknya dia itu pasrah, dihukum apa pasrah. Dia cuma mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya uzur. Gitu toh. Jadi akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala ditunda. Jadi penerima taubatnya ditunda karena nggak seserius siapa? Abu Lubabah. Nggak seserius Abu Lubabah, akhirnya ditunda 50 hari lagi. Jadi setelah, ya Rasulullah, saya nggak punya uzur, ya Rasulullah, saya nggak punya uzur. Gitu aja jawabannya. Siapa itu? Ka'ab bin Malik. Ini Ka'ab bin Malik. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepadanya, ya pulanglah dulu sampai Allah memutuskan perkaramu. Lalu Allah mewahyukan kepada nabinya, mengilhamkan kepada nabinya untuk menghajar 3 orang itu selama ini, untuk menghajar 3 orang itu. Jadi untuk menghajar 3 orang itu. Dihajar itu dalam arti nggak boleh ada yang ngajak ngomong, nggak boleh ada yang diajak ngomong, nggak boleh jawab ngomong, nggak boleh nyalami, nggak boleh jawab salam. Jadi nggak boleh nyalami, nggak boleh jawab salam. Terus pokoknya gak digubris gitu. Jadi kemana-mana gitu. Dia tanya sama orang, kalau jawab. Dia ning pasar gitu, kalau sing gubris. Dia salam, kalau sing jawab. Jadi dia itu, jadi kemana-mana ketemu orang nggak ada yang ngasih, nggak ada salam. Dikuat-kuat no budal masjid. Tetap dikuat-kuat no budal masjid. Sombong ojo datang di sian ben ketemu Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW keluar disalami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu ya. Jadi Ka'ab itu sombong ojo lihat bibirnya Rasulullah. Rasulullah nggak menggerakkan bibir. Berarti ini gak jawab salam. Gak gerakkan ini bibir. Ini berarti sampai gak jawab. Jadi gak jawab salam. Jadi bumi itu terasa sempit. Kenapa ya? Jadi kota Madinah luas.
Tapi kan gak duwe kanca. Ini morak mari gak duwe kanca. Jadi morak nyeni gak duwe kanca. Sampai suatu hari beliau itu ke pasar. Sampai di pasar itu gak ada seorang pun yang ngajak ngomong, dia teriak di depan pasar. Rame wong itu dia teriak, "Ayyuhan nas, wahai sekalian teman-temanku sekalian, aku itu loh sahabatmu, temanmu." Kanca pinggir itu Allahu alam. Dengan mulai ini sallallahu alam. Mereka dilarang oleh Allah untuk apa? Jadi untuk ngajak bicara. Tambah suwi masuk 1 bulan Ka'ab gak kuat. Ini Ka'ab itu gak kuat karena saulan terus gak duwe kanca. Saiki ngono gak duwe kanca tapi cek iso-wean. Ini iso-wean sapa. Kota Madinah itu ini dan sekalian dihukum ngono enak ya. Itu digitukan, itu namanya dihajar. Namanya dihajar. Akhirnya gak kuat. Ini gak berani masjid. Ini 10 hari itu gak berani masjid. Mulai tanggal 31 sampai 40 hari itu gak kuat berani masjid. Salat di omah. Dengan azan ku salat. Domanya kan ditulak oleh Rasulullah warno. Ini Rasulullah salat di masjid. Pada waktu ke-40 yani Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya, mengilhamkan kepada nabinya untuk menambah hukuman. Ini menambah hukuman ditambah. Jadi Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk mendatangi rumahnya Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ini untuk agar menjauhi istrinya. Ini agar menjauhi istrinya. Karena Ka'ab bingung menjauhi istrinya itu maksudnya apa? Ini meninggalkan istrinya. Karena Ka'ab itu pulang balik atau apa itu menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini apa maksudnya? Ini saya itu menjauh dari istriku itu apa? Ini apa maksudnya? Apakah aku ceraikan?" Ini kata Rasulullah, "Enggak, tapi pok jauhi tok." Ini pok jauhi maksudnya ini apa itu? Ini enggak usah cerai. Jadi enggak usah cerai. Akhirnya Ka'ab ngomong sama istrinya, "Ilhaqi bi alik," sampai mulia sih. Mulia tapi gak cerai loh ya. Ini sampai mulia ilhaqi bi ahli. Lah, pada waktu itu istrinya Hilal atau istrinya Hilal setahu aja. Kalau enggak istrinya Hilal, istrinya Murarah. Ini Ibnu Rabi, dia menghadap sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula nyuwun izin ya Rasulullah, Murarah niku pun apa? Sudah sepuh, sudah tua. Saulan ki nangis ae ngono. Saulan ki nangis ae. Satu-satunya orang yang masih bisa diajak bicara aku tok. Jadi ya Rasulullah, kalau saya akan meninggalkan dia itu terus urip karo sapa ya Rasulullah, dia sudah tua. Saya minta izin untuk tetap serumah. Minta serumah. Jadi Rasulullah mengatakan, "Ya ora apa-apa tapi aja ngomong." Tapi aja ngomong itu berat loh hukuman itu. Jadi tapi aja bicara itu sampai pas hari yang ke-50. Jadi pas hari yang ke 50. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi wa ala thalathatil ladzina khulifu. Jadi begitu ayat ini turun, ayat ini turun, maka sahabat itu sombong. Kenapa? Ini senang ada sebagian konco dekatnya sama tuh Ka'ab itu begitu ayat ini turun melayu langsung ke rumahnya Ka'ab, menyebutkan bahwasanya beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia terima taubatnya oleh Allah, langsung di masjid ketemu sama Rasulullah SAW, lalu menyatakan bahwasanya semua hartanya itu mau diwakafkan di jalan Allah, tapi akhirnya ditolak juga oleh Rasulullah SAW. Ojo, ini sebagian aja yang kemudian diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu hajar ya. Jadi hajar itu obat untuk mengobati sebuah penyakit. Jadi penyakit umat itu banyak. Yos maksiat, meninggalkan sunnah, macam-macam lah. Pokoknya pelanggaran syar'i. Lah pelanggaran syar'i itu satu penyakit, butuh diobati. Lah obati itu macam-macam. Ada yang diobati dengan cara didakwahi cukup. Ada yang diobati dengan cara dihukum. Ada yang diobati dengan cara dilembuti malahan. Ada yang diobati dengan cara dihajar. Hajar itu hanya salah satu di antara obat. Maka kemudian kalau ada sebagian kalangan yang menjadikan hajar itu semua obat, itu yang fatal. Ini itu yang fatal. Lihatlah, ada orang salah fatal,
Tapi malah diapii Rasulullah. Sing pipis di pinggir masjid itu, pojok masjid. Itu salah fatal itu. Malah dibelo sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arep diantemi karo para sahabat toh. Ini faham mubihi ngono toh, bahasa hadis itu. Oh, pas betul kerebekatan. Wah, ono wong ini kak duwe adab masjid di pipis. Para sahabat kan ngadeg itu tetel itu. Ngadeg sarepe sahabat apa itu orang bisa memang kerap ya. Maka Rasulullah mengatakan da'u barna dia. Biarin dia sampai selesai pipis. Jadi merasa dibela oleh Rasulullah. Tahu harusnya pipis sih. Berpojok masjid tak pipis. Ini terus itu pipis. Begitu selesai malah Rasulullah ambilkan air setimba. Diambilkan air setimba jadi terus disiram. Jadi Rasulullah mendatangkan untuk disiram. Zaman itu kan orang keramikan masih apa itu lantai pasir. Lantai pasir. Orang Arabi itu jadi merasa bahwasanya dia itu melakukan kesalahan itu ngerti kan. Kalau dia melakukan kesalahan karena didantemi oleh para sahabat yang lain itu, tapi dibela oleh Rasulullah. Akhirnya saking senangnya itu, Arabi itu mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain enggak usah. Lebihnya mulai naruh ngantemi aku, yang enggak usah. Rasulullah SAW senyum. Lalu beliau mengatakan laqad hajjartal wasi ya Arabi, kamu itu aneh. Kamu itu telah menyempitkan sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah itu luas. Coba aku karo sampeyan tok, ganggu semua. Ini ganggu semua. Dibela oleh Rasulullah karena dengan cara itulah dia itu mendapatkan obatnya. Kalau dengan cara yang semacam itu, lihat. Misalkan seorang pemuda yang orang ajar minta izin zina itu. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang pemuda datang. Jadi kemudian masih pengajian kok ini di pintu Masjid Nabawi itu, gak salam gak opo, dia teriak dengan keras, gak masuk masjid, gak ngenteni selesainya pengajian. Di pojok masjid atau di pintu masjid dia mengatakan, ya Rasulullah dengan suara keras, idzalli, izinkan aku ya Rasulullah untuk zina. Izinkan aku masuk untuk mending. Izinkan aku ya Rasulullah untuk zina. Para sahabat keregetan. Ya bocah kurang ajar. Tengah-tengah pengajian, jadi kemudian datang terlambat, gak salam lagi. Jadi kemudian teriak, cuma minta izin zina. Jadi minta izin berzina. Rasulullah melihat, Rasulullah itu manusia jenius. Jadi melihat kondisi semacam itu, beliau melihat wajahnya itu wajah orang yang sedang terkena ujian syahwat yang berat. Karena pemuda itu kan dia itu dalam riwayat yang lain itu kan dia itu jalan-jalan. Di tengah jalan itu ketemu seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian dia tiba-tiba muncul syahwati, ingin untuk berbuat zina, tapi dia tahu kalau berbuat zina itu haram, dosa. Piye caranya halal? Jalur izin ya Rasulullah. Jadi zaman itu kan kalau diizini jadi halal. Tapi kalau ustaz kan ora. Diizini tetap haram. Semacam itu. Diperlakukan dengan sangat lembut oleh Rasulullah SAW. Dia datang, dan Rasulullah mengatakan kepadanya, maju titik. Satu langkah dua langkah, maju lagi mas, maju titik satu langkah dua langkah gitu, sampai di depan Rasulullah persis. Kemudian Rasulullah SAW bersikap lembut banget sama dia, mas. Seandainya ibumu di sini orang gimana mas? Tak bela ya Rasulullah, nyawaku tak pertaruhkan untuk kehormatan ibuku. Nah kalau nanti kamu punya putri, lalu putrimu zina orang, dia mengatakan ya Rasulullah, nyawaku kupertaruhkan untuk mempertahankan kehormatan putriku. Nah kalau kamu punya adik zina orang, begitu terus diolor-olor ngomongnya Rasulullah SAW itu. Akhirnya beliau mengatakan, ya mas, yang kamu zinai itu, yang kamu akan zinai itu ibu ewong, anak ewong, adik ewong, mbak ewong, bibi ewong. Sebagaimana kamu seandainya punya ibu, punya adik, punya bibi, punya mbak, punya itu nggak mau dizinai orang-orang pun begitu. Maka orang itu baru sadar, lalu dia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu jenis, ya kan? Salah satu jenis obat. Lah, jenis yang lain langsung dihukum, dikerasi, tapi nggak sampai dihajar, cuma disikapi dengan tegas. Kayak orang berbuat zina dirajam, orang maling potong tangan. Ada satu sahabat itu yang bawa cincin emas. Oleh beliau SAW sekali omongnya apa langsung cincin masih diambil uang. Terus Rasulullah pergi. Teman-temannya mengatakan, "Ahi, jupuk ene, bentul." Menurut keperluan
keluargamu. Sahabat itu mengatakan enggak, saya enggak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah. Padahal jebone ora apa-apa. Jebone ya ora apa-apa, tapi kan ini sudah kan dibuang oleh Rasulullah SAW. Itu obat. Ini salah satu di antara obat. Ada yang dimarahi. Yani tatkala Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan kesalahan, ngerasani apa? Sofia. Itu cuma dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ada yang dihajar. Ada yang dihajar sampai semacam ini. Jadi intinya ya kawan, itu semua adalah obat. Itu semua adalah obat. Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat suasana. Orang ini sebenarnya layaknya itu. Kenapa itu adalah obat? Fatal kalau kemudian satu obat digunakan untuk semua penyakit. Penyakit yang sama, kondisinya wong beda ya berarti beda kok. Gitu ya. Ya koyo kok ngono. Penyakit yang sama, kondisi orang itu berbeda, itu bisa berubah obatnya. Maka kesalahan yang sama kalau pelakunya beda, itu bisa berubah hukumannya selagi tidak ada ketetapan syariat loh. Selagi tidak ada ketetapan syariat. Makanya ya kawan, hajar itu berlaku tatkala Ahlus Sunnah itu kuat. Yang kedua, hajar itu dipandang akan maslahat. Dipandang akan maslahat. Adapun kalau kemudian digunakan ngawur, maka terjadinya adalah kehancuran. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ikhwah itu ngawur menerapkan hajar. Wong dia itu sak kampung itu loh memang luru. Terus dia itu menghajar tokoh kampung selama itu gak sampean yang menghajar, sampean ditendang saka kampung. Sampean akan ditendang toko kampung. Wong Ahlus Sunnah itu loh. Misalkan di kampung itu memang 5. Tapi 2 jurusan. Dua jalur. Jalur hidung sama jalur kuning. 2 jalur. Kemudian saling menghajar. Itu apa-apaan gitu. Itu apa-apaan dan yang semacam itu. Jadi hajar itu ada. Kita tidak mengingkari adanya hajar. Kita tidak mengingkari adanya hajar, tapi digunakan yang tepat. Tidak semua kesalahan yang ada di kalangan para sahabat itu dilakukan hajar. Setahu Anda hajar itu cuma dilakukan Rasulullah sekali ini tok. Jadi pada waktu peristiwa ini, itu pun tidak untuk semua. Kesalahan yang sama persis antara Abu Lubabah dengan siapa? Dengan Ka'ab. Tapi perilakunya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang semacam itu. Kisah Ka'ab bin Malik itu panjang sekali. Panjang sekali, ada banyak pelajaran berharga yang kita ambil darinya. Kapan-kapan insyaallah ketemu kalau dalam Sahih Bukhari. Karena hadisnya dalam Sahihain. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian, bitarki ma'asi, dengan meninggalkan maksiat kepadanya, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian orang-orang yang, dan hendaknya kalian itu bersama orang-orang yang jujur, fil iman, dalam keimanan, wal uhud, dan perjanjian, bi antul talzamu as-sidqa, dengan kalian itu selalu jujur. Apa maksudnya? Lakukan sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Karena dia jujur, loroe 50 dino, 50 hari. Setelah itu, dia namanya harum sampai kiamat dengan peristiwa ini. Dia itu melakukan kesalahan. Kesalahannya fatal. Tidak ikut dalam perang Tabuk, tapi tatkala bertahan 50 hari di atas hukuman, maka peristiwa ini di kalangan para ulama menjadi manakibnya Ka'ab bin Malik. Menjadi manakib itu, menjadi sisi keutamaan Ka'ab ibnu Malik. Seandainya tatkala itu Ka'ab bin Malik itu melakukan tindakan kayak tindakannya orang-orang munafik, itu memang gak dihukum, tapi loro kabeh sampai kiamat. Maksudnya akan termasuk barisan orang-orang yang dicecar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tentang kemunafikan. Padahal dia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk berdialog. Inni utitul jadal. Aku itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk ngomong. Kalau bukan karena dia seorang nabi, aku mesti selamat. Tapi masalahnya nabi oleh wahyu. Alhamdulillah kok sadar kalau yang lebih itu nabi. Gak sekedar pimpinan negara. Maka lil Madinati wa man hawlahum minal a'rab an yatakhallafu an Rasulillah.
tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang ada di sekitarnya dari kalangan Arab an yatakhallafu, untuk tidak ikut an Rasulillah dari Rasulullah SAW idza ghazza, apabila sang Rasul itu ikut apabila Rasulullah itu berperang. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi, dan mereka itu jangan sampai benci pada diri mereka, bi an yasunuha, dengan menjaganya, amma radiyahu li nafsihi minasyada'id, dengan menjaganya dari apa yang dia ridhai dari perkara-perkara yang berat. Wa huwa nahyun bilafdzil khabar, ini larangan dengan lafaz berita. Jangan sampai enggak ikut perang hanya karena enggak ingin susah. Itu aja gambarannya. Dzalika ay an-nahy anit takhalluf. Jadi dzalika maksudnya demikian, itu larangan dari enggak ikut perang. Bi annahum bisababi annahum la yusibuhum dhama'un. Karena kalau mereka ikut perang, maka la yusibuhum dhama'un, tidak akan mengenai mereka dhama', atash, hausan. Wala nasabun ta'ab, dan tidak pula capek. Wala makhmasatun ju', tidak pula rasa lapar. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wala yata'una mauti'an, dan mereka tidak menginjak satu tempat. Masdar bimakna watta'an, dan mereka tidaklah melangkah gitu. Yaghidhu ayyughdhibul kuffar, yang membuat marah orang kafir. Wala yanaluna min aduwin, dan tidaklah mereka itu mengenai musuhnya Allah illa nailan qatlan au asran au nahban, baik itu membunuh, menawan maupun mengambil harta. Illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali pasti akan mendapatkan catatan amal pahala. Dan itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau melakukan amal kebaikan, tujuannya itu berbuat baik, apapun yang dialami itu jadi pahala. Itu jadi pahala. Orang itu misalkan mau berangkat jihadnya masih misalkan sini ada berangkat ning Jakarta, misalkan ada perang. Biyen sini Jakarta melakukan perang dino. 10 dino. 20 dino. Budale itu capek berpahala, lelah berpahala, kepanasan berpahala, malam-malam kudanan berpahala, lapar berpahala, kurang makan, kurang minum berpahala. Tatkala mereka perang berpahala, tatkala mereka susah berpahala. Jadi semua itu berpahala, dan itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti selesai perang mulai sama itu berpahala. Dan itu makna tatkala misalkan kayak thalabul ilm, itu kenapa kok berangkat sama pulangnya itu masuk fi sabilillah? Kenapa? Ya karena thalabul ilm itu fi sabilillah, maka budali fi sabilillah, pulangnya juga fi sabilillah. Dan ini berlaku kebalikan. Jadi ini berlaku kebaikan. Jadi kebalikan maksudnya, berlaku kebalikan. Kalau ada orang itu niatnya berbuat jelek, maka apapun yang mengantarkan dan yang lanjutannya itu adalah sebuah kejelekan, mereka mendapatkan dosa. Wala mana tadi? Illa kutiba lahum bihi amalun salih liyujazau alaihi, mereka pasti akan diberi balasan. Innallaha la yudhi'u, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah menyia-nyiakan ajral muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ay ajrahum, pahala mereka, bal yusibuhum, bahkan Allah itu akan memberikan pahala kepada mereka. Satu ayat lagi karena berkait. Wala yunfiquna fihi nafaqatan saghiratan, dan tatkala mereka berangkat jihad itu tidaklah meninfakkan nafaqatan, sebuah nafkah, sebuah infak yang banyak. Infak sama nafkah itu satu dalam bahasa Arab maknanya. Infak, nafkah itu satu. Ada yang infak untuk keluarga, ada yang infak untuk perjuangan. Tapi di negeri kita nafkah itu untuk keluarga, infak itu untuk sabilillah. Yo sapa lah karepe ngono kok. Tapi kadang-kadang terjemahkan itu bingung. Tapi sebenarnya sama, dalam bahasa Arabnya itu sama. Yunfiqu li ahli, itu berinfak untuk keluarganya. Itu yang kita terjemahkan dengan nafkah. Yunfiqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Itu yang kita terjemahkan dengan infak. Padahal ya kok doa bahasa Arab ya. Wong Indonesia itu kakek istilah kok. Istilah itu juli infak ini nafkah itu
Sing ngono wis koyo kolang lho. Kolang nih Allah itu berfirman, ya Rasulullah itu bersabda, nih ulama itu berkata, nih wong biasa itu ngomong. Udah ya. Terus padahal berdoa ya. Jadi padahal ya berdoa. Jadi wala yunfikuna, dan tidaklah mereka itu menafkahkan ya, meninfakkan ya. Nafaqatan saghiratan, infak meskipun kecil, walau tamratan, meskipun satu biji kan, satu buah kurma. Wala kabiratan, tidak pula infak yang besar. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka itu menembus, yaqta' itu melewati, menembus lembah, bisairi dengan perjalanan, illa kutiba lahum, kecuali tulis bagi mereka dzalik, yang demikian itu, ini pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, yani Allah itu untuk menuliskan, memberikan pahala kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ai jazaahu, balasan dari perbuatan perbuatan tersebut. Allahu a'lam. Jadi ini ya para ikhwan azanillahu wa iyyakum, cerita-cerita panjang lebar Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kaum munafik, tentang orang-orang beriman, orang-orang yang punya uzur. Jadi kemudian orang-orang yang enggak punya uzur tapi enggak berangkat, sikapnya Abu Lubabah, sikapnya siapa? Sikapnya Ka'ab bin Malik dengan teman-temannya, itu semuanya jadi pelajaran untuk kita. Karena itu hanya sejarah masa lalu dan akan berulang. Hanya pelaku nih beda, jalur ceritanya beda, pentase beda. Jadi kalau zaman dulu itu kisahnya perang Tabuk, kalau zaman sekarang mungkin kisahnya itu perang Lio, orang perang misalnya. Yang sekarang itu adalah kancahnya itu kancah perjuangan pesantren, kancahnya kancah perjuangan ngurusi masjid, kancahnya kancah perjuangan ngurusi apa ya? Ngurusi apa? Kancahnya itu kancah perjuangan semacam itu. Kalau dulu kancahnya itu adalah perang Tabuk, kalau sekarang itu yang lain. Lah kita itu sekarang pada posisi mana? Posisi orang-orang yang punya uzur karena sakit, ataukah posisi orang-orang yang munafik, ataukah posisi orang-orang yang berangkat dengan segala kesusahannya? Yani ataukah posisi orang-orang yang gak duwe yani uzur tapi nyesel. Yani dan ini apakah yani apa ya kita kelakuannya itu kayak Abu Lubabah, ataukah kelakuannya itu kayak yani Ka'ab bin Malik? Itu akan ada yani pelaku-pelakunya yang sama. Kata para ulama kita, at-tarikh yu'idu nafsa. At-tarikh itu yu'idu nafsa. As-sira' bainal haqq wal batil itu mesti akan yani at-tarikh yu'idu nafsa. Sejarah itu akan mengulang hari-harinya. Lihat aja sejarah. Sejarah itu enggak akan berubah kok. Yo wong apik tukaran karo wong elek. Yani wong apik kalah terus engko menang. Kan ngono to lakoni film yo. Ini sing apik menang dhisik agak seru. Ini langsung menang ngono ya, gak seru bres. Ya seperti itu dunia. Ya seperti itu dunia dari dulu ya. Semacam itu, hanya modelnya itu berbeda, gambarannya itu orang itu berbeda, ini tinjauannya orang itu berbeda. Ka'ab bin Malik susah 50 hari untuk bahagia selamanya. Ini untuk bahagia selamanya. Orang-orang munafik itu seneng langsung tapi susah selamanya, karena ayat ini akan abadi sampai hari kiamat dan selalu dibaca. Yani selalu dibaca oleh orang sampai nanti hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sebenarnya yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.